Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pentingnya menempuh pendidikan sejak dini. Oke, di subbab yang hari ini kita bahas yaitu mengenai tentang kewajiban dari menuntut ilmu. Kenapa sih menuntut ilmu itu menjadi hal yang wajib bagi kita? Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disiapkan catatannya mungkin atau buku pelajarannya untuk merangkum apa yang kita pelajarin pada hari ini. Oke, disimak dengan baik ya. Oke, pertama, kewajiban dari menuntut ilmu. Apa saja sih alasan-alasan yang mengharuskan kita untuk menuntut ilmu? Pertama, sebagaimana para ulama selalu mensyiarkan kepada kita bahwa ilmu itu merupakan segala awal dari amal ya, atau perbuatan yang harus kita lakukan. Tanpa ilmu, suatu perbuatan yang dikerjakan bisa saja menjadi suatu hal yang sia-sia, bahkan bisa menyebabkan berdosa karena tidak tahu caranya, apalagi dalam hal sholat, puasa, atau hal-hal yang bersifat agama lainnya ya. Ataupun dalam hal duniawi seperti kita tidak tahu nih ilmu membuat suatu bangunan. Tiba-tiba kita membuat suatu bangunan aja kayak gitu. Tiba-tiba hancur aja karena tidak tahu ilmunya. Jadi dengan ilmu kita tahu nih harus berbuat apa dalam beramal. Itulah kenapa ilmu itu menjadi penting karena menjadi dasar dari setiap perbuatan. Kemudian ilmu juga merupakan makanan bagi jiwa kita ya. Bukan hanya tubuh kita yang membutuhkan asupan gizi, nutrisi, makanan, tapi jiwa kita juga. Dan ilmu inilah merupakan sebagai asupan yang baik bagi jiwa kita. Semakin banyak ilmu yang kita serap, ilmu-ilmu yang baik tentunya ya, akan membuat jiwa kita semakin sehat, pikiran kita semakin sehat. Sehingga dengan ilmu ini jiwa kita akan semakin hidup dan jasad kita semakin memiliki adab. Nah, adab ini harus dimiliki dengan cara berilmu ya. Kemudian tidak ada keraguan lagi bahwa setiap orang kebutuhannya akan ilmu itu lebih besar dari apapun ya. Mau makan kita membutuhkan ilmu nih. Kalau nggak tahu cara mendapatkan uang, cara mendapatkan makan, kita tidak akan bisa mendapatkan makan. Contoh saja misal, kita nggak tahu nih cara menangkap ikan misal. Kalau kita nggak pernah belajar, maka ketika kita mau mendapatkan ikan, memancing misal atau menombak ikan, ya tidak akan dapat. Atau mau mengambil buah nih, kita nggak pernah belajar caranya mengambil buah, entah itu pakai tongkat atau itu dengan memanjat atau apapun itu, kita tidak pernah belajar dan kita tidak pernah tahu, maka juga percuma ya. Jadi ilmu itu bukan suatu hal yang tidak penting, tapi sangat penting bagi kita, bahkan dari hal yang kecil apapun itu. Kemudian Rasulullah SAW mendakwahi para sahabat dengan ajaran Islamnya itu tidak lain dan tidak bukan atas dasar ilmu pengetahuan ya. Islam itu didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada hal-hal yang ada yang di Islam itu yang tidak bisa dijelaskan, kecuali hal-hal yang memang bersifat rahasia Allah ya, seperti hari kiamat, bagaimana neraka itu. Tapi penjelasannya tetap ada, tapi bagaimananya nanti itu realnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang tahu seperti itu. Jadi semua hal yang bersifat yang ada di dalam Islam, semuanya itu merupakan ilmu yang bisa kita manfaatkan atau yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari Al-Quran kemudian bisa membuat sebuah penemuan-penemuan baru yang bisa bermanfaat bagi kita. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di Al-Quran bukan hanya tentang syariah, bukan saja tentang muamalah, tapi juga tentang ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kemudian, apa sih ilmu yang wajib dicari ya? Ilmu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ilmu syar'i dan juga ilmu duniawi. Nah, ilmu syar'i dan ilmu duniawi inilah yang wajib kita cari. Yang pertama yang pasti adalah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita ya, dan juga orang-orang lain. Terutama bagi kita yang nantinya memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang lebih luas, tentu saja kita harus memiliki ilmu yang lebih bermanfaat sehingga bisa menyebabkan lingkungan kita
menjadi sejahtera, lebih bagus dan lebih baik ke depannya. Jadi hilangkanlah waktu kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Nah, namun selain mempelajari ilmu yang bermanfaat, kita juga harus mampu nih memanfaatkan ilmu tersebut. Banyak orang yang belajar tentang ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, tapi mereka tidak mampu untuk menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari. Jadi bukan hanya tentang kita belajar saja, tapi juga bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Percuma saja kita mempelajari suatu ilmu yang begitu hebat tanpa bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Contoh saja misal, seseorang yang mempelajari tentang ilmu hukum misal, ilmu duniawi tentang ilmu hukum. Dia tahu betul bagaimana pasal-pasal, bagaimana suatu hukum itu, bagaimana sebuah tindakan kejahatan dan sebagainya. Tapi dia tidak mampu menerapkannya dalam pengaplikasiannya. Misal contoh menjadi seorang pengacara, dia tidak mampu berbicara dengan bagus, gesturnya tidak bagus, pembelaan-pembelaannya tidak bagus, maka percuma saja ilmu yang telah dia pelajarin. Padahal secara angka mungkin nilainya begitu bagus, tapi secara pengaplikasian dia kurang. Itulah kenapa kalian penting dan wajib menerapkan ilmu yang kalian dapat ya. Jangan pernah berpikir bahwa ilmu itu hanya sekedar ya tahu saja, cukup tahu saja, tapi tidak pernah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian yang suka masak tuh misal contoh, kalau kalian tahu resep-resep yang bagus ya diaplikasikan dengan cara dilakukan. Misal kalian tahu nih resep masak apa, misal masak pindang patin yang enak khas Kota Batu Raja misal contoh. Tahu bumbu-bumbunya apa saja, stepnya apa saja, tapi tidak pernah dicoba, ya percuma saja. Jadi ilmu itu yang bermanfaat harus juga diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita tahu nih ada ilmu yang bermanfaat, pasti ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekali ya ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, terutama ilmu-ilmu yang bahkan bisa merusak kaidah Islam kita ya. Kemudian bisa juga menyebabkan kita menjadi musyrik. Ilmu sihir dan ilmu sebagainya itu bisa menjadikan kita seorang orang yang bahkan bisa keluar dari agama Islam. Banyak sekali ya orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu sihir, ilmu yang bersifat kemusyrikan ya. Misalnya dia mempelajari ilmu kebal, ilmu apalagi misal ilmu dengan peramalan, misal contoh dia meramal apa misal. Itu merupakan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa cenderung menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang lain ya, yang bisa membuat kita malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian bahwa para ulama jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa menuntut ilmu syar'i dan dunia haruslah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain dengan cara kita aplikasikan. Ilmu yang bermanfaat merupakan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keterangan dan petunjuk, di mana keterangan dan petunjuk inilah yang akan memudahkan kita menjalani kehidupan kita. Semua hal yang baik-baik tentu saja merupakan hal yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mampu nih menjalani hidup ini lebih baik. Dan sengaja nih Allah memberikan juga ilmu-ilmu yang buruk juga nih di kehidupan kita. Apakah kita akan tergoda untuk mengambilnya atau tidak? Sebagai bahan ujian bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ada 3 klasifikasi dari ilmu nih. Pertama, ilmu yang bersifat fardhu ain. Artinya apa? Semua orang wajib mengetahui ilmu ini ya. Khususnya ilmu agama. Yang pasti ilmu agama yang wajib kita harus ketahui, mulai dari sholat sampai bagaimana cara kita naik haji, berzakat, puasa dan lain sebagainya ya. Karena penting sekali, sedikit kita melakukan kesalahan dalam menuntut ilmu agama ini tentu saja bisa menyebabkan ibadah kita tidak diterima, bahkan bisa menyebabkan kita berdosa. Kemudian fardu kifayah, ilmu sebagai memiliki hukum fardu kifayah, di mana tidak semua orang wajib menuntut ilmu ini, tapi sebagian orang perlu menuntut ilmu ini. Contoh seperti misal orang yang menuntut ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu pemerintahan, ilmu fikih dan sebagainya.
Tidak semua orang wajib menuntut ilmu ini, tapi sebagian orang perlu menuntut ilmu ini. Kenapa? Karena harus terus diajarkan ya. Karena tidak boleh, misal contoh kayak ilmu hadis, tidak ada lagi orang mempelajari ilmu hadis. Maka ya nanti ke depannya di generasi selanjutnya tidak ada lagi orang yang paham tentang hadis, tentang ilmu pertanian. Kalau tidak ada lagi orang mempelajari tentang ilmu pertanian, maka ya tidak ada lagi orang yang akan bisa memenuhi kebutuhan hidup kita ya di bidang pertanian dan sebagainya. Yang ketiga tadi adalah ilmu yang bersifat haram. Nah, tadi sudah dijelaskan kan ya, seperti ilmu perdukunan, ilmu sihir dan sebagainya yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menyebabkan kita menjadi seorang yang musyrik. Ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa meninggalkan atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat lainnya. Nah, maka dengan demikian kita tahu nih bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sudah kita pelajarin kemarin, terutama untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan juga bisa disebarkan manfaatnya kepada orang lain. Nah, untuk pekan depan kita akan lebih jauh bahas tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i. Loh, kenapa keutamaan menuntut ilmu syar'i? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa menuntut ilmu syar'i merupakan fardu ain bagi kita semua. Jadi keutamaannya lebih tinggi daripada ilmu dunia. Nah, pekan depan kita akan mempelajari hal tersebut. Oke, silakan kalian jawab nanti lembar kerja yang sudah saya sampaikan dengan 2 pertanyaan ya. Jadi semoga apa yang kita pelajarin pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan semakin meningkatkan semangat kita untuk terus-menerus mempelajari ilmu, baik itu ilmu syar'i ataupun ilmu duniawi yang bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga kita bisa terus mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.